Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang proposal bisnis kami studi kelayakan bisnis yang disusun oleh Robi Ridayatul Gaus, NIM 16020303229, dan saya sendiri, Risan Nuraidah, NIM 18020303099. Nama perusahaan atau warung yang ingin kami dirikan adalah Sobat Angkringan. Berikut logo perusahaan kami. Bab 1. Ringkasan bisnis. Nama perusahaan atau warung yang ingin kami dirikan adalah Sobat Angkringan, yang mana tidak sedikit orang yang cepat bersahabat dengan warung ini. Alamat perusahaan: Jalan Ahmad Yani 40A, Karangjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Gambaran bisnis. Sejarah singkat bisnis. Tahun 2020, Sobat Angkringan didirikan oleh 2 orang anak muda yang memiliki visi misi serta tujuan yang sama dan melihat suatu peluang dari kesenjangan kuliner mahasiswa. Sobat Angkringan mendapatkan modal mandiri, jenis bidang usaha, kuliner dalam bentuk angkringan. Bisnis yang akan kami dirikan adalah usaha warung nasi kucing atau angkringan. Nasi kucing atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan sega kucing adalah suatu menu yang cara penyajiannya seperti nasi bungkus yang banyak ditemukan pada warung angkringan. Dinamakan nasi kucing karena disajikan dalam porsi yang sedikit, seperti menu untuk makanan kucing. Meskipun demikian, nasi kucing menjadi sebuah alternatif konsumsi kebutuhan masyarakat kalangan menengah ke bawah, karena rata-rata harga nasi kucing hanya Rp1.000. Usaha berjenis pengganjal perut ini memang paling terkenal paling bandel dalam cara bertahannya melawan kondisi ekonomi ketika ekonomi baik maupun ekonomi lagi seret. Keistimewaan lain dari usaha ini adalah tidak mengenal adanya kasta, suku, agama, dan ras. Biasanya, warung ini ada di pinggir-pinggir jalan sehingga untuk menemukannya tidak terlalu susah. Kenapa warung nasi kucing? Karena semua orang butuh hidup. Untuk hidup diperlukan makan dan minum, sehingga warung nasi kucing merupakan peluang usaha dengan pasar yang tidak terbatas serta harga yang relatif murah. Jadi, bisnis nasi kucing termasuk bisnis yang cukup menjanjikan karena peminatnya cukup banyak dan keuntungannya yang didapatkan juga tidak sedikit. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Identitas perusahaan. Nama legal bisnis CV Sobat Angkringan. Jenis usaha kuliner, bentuk usaha angkringan, tanggal berdiri 20 Maret 2020, alamat kantor Jalan Ahmad Yani 40A, Karangjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Alamat email sobatangkringan12@gmail.com. Legalitas perusahaan terdiri dari legalitas CV, perizinan IMB atau izin mendirikan bangunan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, akta pendirian atau HKI, sertifikat layak sehat atau SLS. Struktur organisasi dipimpin oleh owner. Di bawahnya ada top manager dan di bawahnya ada sekretaris bersama bendahara. Dan di bawahnya ada chef director, marketing director, SDM director, production director, research and development director bersama para stafnya. Tugas dan pekerjaan general manager memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan
dan kepala bagian atau manajer, dan lain-lain. Sekretaris menfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Sebagai media perekam, penyimpan, pengingat kegiatan atasan dalam bentuk penyusunan jadwal kerja harian, dan lain-lain. Bendahara bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Selanjutnya ada chef director, mengecek daftar pesanan barang ke gudang, mengetik menu atau membuat menu untuk dijual oleh waiter, membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual, dan lain-lain. Marketing director, manajer pemasaran, bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi, dan lain-lain. SDM director, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat, menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya, dan lain-lain. Production director, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, dan lain-lain. Research and Development Director, mengembangkan produk dan proses produksi yang lebih baik, melakukan riset produk dan riset pasar, dan lain-lain. Bisa dilihat selanjutnya, pimpinan perusahaan, ownernya adalah Robi Ridayatul Gaus, top manajernya adalah Risa Nur Aida. Karyawannya terdiri dari koki, barista, resepsionis, pelayan restoran, kasir restoran, petugas pencuci piring, petugas pengantar makanan, dan beberapa karyawan lainnya yang dibutuhkan. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk. Beragam menu makanan dari nasi yang disajikan dengan berbagai aneka lauk seperti teri, ikan asin, ikan bandeng, orek tempe, bakmi, dan lain-lain. Berbagai jenis sajian gorengan seperti tempe mendoan, bakwan, tape goreng, pisang goreng. Berbagai jenis sate dan baceman antara lain tahu tempe, tempe gembus, sate telur puyuh, sate ampelati, sate usus ayam, sate kerang, sate ceker ayam, sate kulit ayam, sate paruh sapi, dan kepala ayam. Serta aneka menu wedang seperti teh hangat, es teh, jeruk hangat, es jeruk, kopi hitam, kopi instan, kopi jos, kopi jahe susu, jahe original, teh jahe, wedang uwu, wedang sekoteng. Wilayah daerah pemasaran: Purwokerto, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, Semarang, dan Bogor. Segmen pasar. Segmen pasar dari bisnis kami adalah anak muda sampai orang dewasa. Kebijakan harga dari mulai 500 sampai 10.000. Sistem distribusi. Yang pertama, melalui media online WhatsApp, Instagram, Telegram, dan YouTube. Yang kedua, sosialisasi ke masyarakat dan ke khalayak umum. Media publikasi seperti pamflet, brosur, dan lain-lain.
Selanjutnya ada sistem promosi melalui media cetak, media online, promo, diskon, dan giveaway. Serta permintaan produk. Produk yang dihasilkan adalah berasal dari makanan dan minuman semi modern. Kesimpulan dari aspek pemasaran adalah metode aspek pemasaran yang digunakan lebih mengarah ke bagian perkenalan warung di tiap daerah dengan menggunakan metode pembuatan media perhatian seperti contoh opening warung dengan mendatangkan salah satu pengusaha yang terkenal atau chef terkenal agar citra perusahaan atau warung tersebut menjadi terlihat baik. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Barisa. Perkenalkan, nama saya Robi, NIM saya 16020030229. Oke, langsung saja. Di sini ada bab 4 yaitu tentang manajemen operasi ya. Ini deskripsi teknik produksi dan ini beberapa teknologi produksi. Kami ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, di sini ada kapasitas produksi dan rencana produksi kami. Dari makanan sendiri ada 5.000 porsi per bulan. Saya bulatkan. Terus dari minuman 3.500 porsi per bulan. Saya bulatkan juga. Nanti ada rinciannya. Oke, ini untuk rinciannya teman-teman bisa lihat ini. Ini bisa dilihat ini ada 5.200. Kalau saya bulatkan saja. Sini ada 3.510, saya bulatkan juga untuk minuman. Ini makanan, ini untuk minuman. Oke, ini untuk bahan baku kami ada 23 bahan baku, nanti kita rincikan. Juga ada bahan penolong juga, nanti kita ada rinciannya juga. Oke. Ini untuk pengolahan atau pembuangan limbah organik. Kebetulan kita memproduksi daun pisang, bukan memproduksi, mungkin mendapatkan daun pisang yang nantinya akan diolah bisa menjadi pupuk ataupun makanan hewan. Oke, ini untuk kebutuhan biaya aspek teknis produksi, bisa teman-teman lihat ada 7 item ya. Terus untuk totalnya ada 3.205.000. Kesimpulannya, setiap aspek teknik produksi dan operasi ini memerlukan kerjasama tim yang solid dan finansial serta permodalan yang mencukupi agar dapat dijalankan dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Oke, next. Ini untuk bab kelima, aspek keuangan. Untuk pertama ini struktur pembiayaan perusahaan. Kita ada modal, kebetulan modal kita 100% dari internal perusahaan dan tidak mengadakan adanya modal dari investor atau pihak lain. Untuk yang kedua ada pendapatan kami juga, ada dari konsumen yaitu penjualan ya. Terus dari media iklan dan promosi seperti yang sudah dijelaskan Barisa sebelumnya. Oke. Di bab 3 kalau salah. Baik, ini untuk proyeksi keuangan perusahaan, bisa teman-teman lihat ya. Ini rencana kami seperti ini. Perusahaan. Ini 129 juta ini dari modal tadi ya, yang nanti saya akan rincikan juga ya, yang dari mulai aset perusahaan, biaya produksi, biaya penolong, dan biaya overhead. Oke, seperti ini. Ini perinciannya. Ini untuk aset perusahaan dalam satu wilayah ya ini ya. Oke, ada 17 item, total biaya 6.685.550. Total penyusulan ada 3.951.167 rupiah. Oke, untuk biaya bahan baku seperti ini ada 23 bahan baku. Nah, ini total dalam satu tahun 118.710.000. Ini untuk biaya bahan penolong dalam satu tahun ada 41.400.000 rupiah. Untuk biaya overhead dalam satu tahun ada 3 juta rupiah. Oke, cukup jelas ya. Ini untuk analisis rasio keuangan 129.000 itu dari modal tadi. Ya, investasi ya. Untuk per 3 tahun 389.403.501 karena memang kita usia investasinya 3 tahun ya. Ini untuk laba setelah pajak atau earning after tax seperti ini. Juga dari total tadi. Total dari yang pendapatan kuning modal. Katakanlah seperti ini. Ini ada COC-nya 5%. Kita mengambil COC-nya 5%. Cost of capital ya. Oke, untuk IR-nya bisa teman-teman lihat ada net income itu rumusnya bagi initial investment kali 100% dapat 131,81%. Maka usulan proyek diterima untuk kesimpulannya. Ini untuk ada payback period. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, untuk
kesimpulannya, karena payback period kita itu 1 tahun lebih pendek dari umur ekonomis 3 tahun, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima karena menguntungkan. Ini untuk NPV, ini teman-teman hasil ini dari 309.900 dibagi 0,52, kita mengambil 5% dan ini untuk totalnya seperti ini. Ini untuk PV outlays seperti ini, teman-teman lihat. NPV-nya itu 1.140.000.000. Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. IRR dicoba dengan tingkat 10% ya, ini untuk IRR. Nanti kenapa kita ada alasannya. Oke, bisa teman-teman lihat juga perhitungannya sama. Bisa teman-teman juga lihat rumus IRR dan NPV. Ini kita coba lagi untuk 15%, karena perhitungan di atas menghasilkan angka positif, kita menggunakan lagi tingkat bunga 15%. Oke, seperti ini. Untuk inilah alasannya, dan dengan demikian ini sebenarnya terletak pada diskon rate ada antara 10% dan 15%. Maka untuk mendapatkan IRR yang dicari maka hal tersebut dapat dilakukan dengan interpolasi seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, kesimpulannya dari hasil perhitungan di atas didapat IRR sebesar 10,53%, lebih besar daripada cost of capital 5% atau tingkat bunga, maka sebaiknya usulan proyek tersebut diterima karena menguntungkan. Untuk kesimpulannya, jika dilihat dari presentasi penggunaan modal dan gross profit margin bisnis ini cukup menguntungkan untuk menjalankan. Ini untuk menutup. Kesimpulan kelayakan bisnis berdasarkan aspek di atas bisnis ini layak untuk dijalankan karena resiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan diantisipasi serta tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, modal dengan perbandingan pendapatan memiliki keuntungan 131%, berarti dari presentasi 100% ada keuntungan 31% dalam bisnis angkringan ini. Rekomendasi tidak lanjut, bisnis angkringan masih bisa saja tidak memiliki keuntungan karena terkadang memiliki satu fokus bisnis sasaran dan market share yang kurang jika dibandingkan makanan yang lainnya, walaupun terbilang harga cukup terjangkau, tetapi setiap sasaran memiliki kebosanan yang perlu kita hadapi ataupun mempunyai motivasi lagi dalam membangun suatu bisnis angkringan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Mungkin kita akan jawab semampu kita dan sebisa kita, dan padahal mempelajari suatu studi kelayakan bisnis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.